di mana pembangunan rumah sakit PMC dipandang oleh banyak pihak tidak sesuai dengan perda RT RW, padahal bisa dikatakan sejak tahun 2016 pada saat kajian peninjauan kembali RT RW, pengembangan wilayah Kecamatan Sampang telah merekomendasikan perubahan pola ruang, kemudian dengan mendasari data dari Pusdatin Kementerian Pertanian, lokasi rumah sakit PMC bukan merupakan lahan pertanian karena lokasinya masuk dalam satu paket perizinan dengan perumahan bumi Sampang Baru. Dengan adanya perubahan peraturan khususnya di bidang perizinan, sehingga kami memandang perlu melangkah dengan hati-hati supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses perizinan, sehingga menimbulkan kesan kalau pemerintah Kabupaten Cilacap menghambat proses tersebut. Dan ini mudah-mudahan tadi perizinan yang diminta Bupati saya tolak mentah-mentah, Bu. Itu tidak boleh. Belajar dari Pak Gubernur. Kalau belajarnya di depan publik tidak boleh. Itu sebabnya Pak Gatot, dari awal saya minta Priscilla segera diberikan izinnya. Caranya terserah saja. Yang penting izin bisa keluar, rumah sakit bisa berdiri, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ada hal-hal yang menurut Pak Bupati belum lengkap, mohon dilengkap-lengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sedikit dalam Priscilla. Ini kenapa? Saya dulu bagaimana Priscilla ini sampai kesannya itu dihambat lama ini. Ini kita dalam upaya memacu laju perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga terus berupaya mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang dapat berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah kebijakan yang kami lakukan adalah dengan mengubah peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah. Hal ini kami lakukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kebutuhan ruang demi terwujudnya akselerasi pembangunan, karena banyak lokasi-lokasi yang peruntukannya harus diprediksi, baik ada ataupun tidak ada pembangunan, termasuk lokasi rumah sakit Priscilla Medical Center ini, di mana pembangunan rumah sakit PMC dipandang oleh banyak pihak tidak sesuai dengan perda RT RW, padahal bisa dikatakan sejak tahun 2016 pada saat kajian peninjauan kembali RT RW, pengembangan wilayah Kecamatan Sampang telah merekomendasikan perubahan pola ruang, kemudian dengan mendasari data dari Pusdatin Kementerian Pertanian, lokasi rumah sakit PMC bukan merupakan lahan pertanian karena lokasinya masuk dalam satu paket perizinan dengan perumahan bumi Sampang Baru. Ini karena kenapa saya sampaikan? Karena ini banyak yang mempermasalahkan dalam hal ini. Selain itu, terkait izin-izin lainnya seperti IMB, PBG, dan SLF juga sedang dalam proses transisi regulasi. Dengan adanya perubahan peraturan khususnya di bidang perizinan, sehingga kami memandang perlu melangkah dengan hati-hati supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses perizinan,
sehingga menimbulkan kesan kalau pemerintah Kabupaten Cilacap menghambat proses tersebut. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa prinsipnya pemerintah Kabupaten Cilacap sangat menyambut baik pembangunan Rumah Sakit Presilia Medical Center. Namun karena proses pembangunan bersamaan dengan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga kami berupaya lebih hati-hati agar semua perizinan yang ada dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar aman, investor aman, dan juga pemerintah Kabupaten Cilacap pun aman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perindustrian, dan juga saya ucapkan selamat untuk Rumah Sakit Presilia Medical Center sebagai kebanggaan Kabupaten Cilacap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, selanjutnya di kesempatan yang istimewa kali ini, marilah bersama-sama kita menyimak arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sekaligus beliau berkenan untuk bisa menyampaikan pernyataan peresmian Rumah Sakit Priscilla Medical Center. Yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Cilacap, Bapak Hadi Tato Suwanto Puji, beserta Ibu Teti Rohanin Tiak. Saya agak kurang paham nih, kenapa Bapak dan Ibu adanya di ujung-ujung. Dan ini mudah-mudahan tadi perizinan yang diminta Bupati saya tolak mentah-mentah, Bu. Itu tidak boleh. Belajar dari Pak Gubernur. Kalau belajarnya di depan publik tidak boleh. Pak Gubernur Rusli Zainal, Pak Rusli Habibi, yang kami hormati Pak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, kami hormati Bapak Gubernur. Ini Gubernur bagian mananya Gorontalo nih, Cilacap ini Pak Rusli. Bisa lihat ada PMI-nya, jadi ini cocok dengan Pak Dwi Hartanto yang saya banggakan selaku pendiri Priscilla Medical Center. Yang hadir di sini anggota DPR RI Bapak Dito Gani Dito, Ketua Golkar Jawa Tengah Bapak Panggah Susanto, kemudian anggota DPR RI Pak Singgih, kemudian juga ada Rafindra, kemudian Wakil Gubernur diwakili Dinkes, kemudian mewakili Polri dan seluruh Forkominda dan undangan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat ridhonya kita dapat hadir dalam pembukaan Priscilla Medical Center. Nah, tentu kesehatan ini sangat diperlukan, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap, dan untuk itu saya berterima kasih kepada Pak Dwi Hartanto yang tadi sudah bercerita latar belakang nama Priscilla yang merupakan putri beliau, dan itu tentu merupakan inspirasi yang luar biasa, dan tentu kami ikut tentunya berempati dengan Pak Dwi dan keluarga, dan kami dukung untuk Rumah Sakit Priscilla ini. Itu sebabnya Pak Tato, dari awal saya minta Priscilla segera diberikan izinnya. Caranya terserah saja. Yang penting izin bisa jalan keluar, rumah sakit bisa berdiri, bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan BPJS sudah memberikan ini menjadi bagian dari BPJS. Karena ini yang luar biasa, karena logikanya tadi kalau Bapak bicara mewah-mewah adanya di tengah kota. Tapi Pak Dwi ini Pak, nyarinya ke Cilacap. Jadi pasti ada inspirasi khusus
Oleh karena itu tentu pemerintah mengawal. Kita tahu bahwa COVID di Jawa Tengah tidak mudah, khususnya di Jawa Cilacap. Kasus Delta masuk salah satu dari Cilacap dari kapal yang berlabuh di sini dan dirawat di RSUD, dan itu menyebar Delta di Cilacap, dan sempat Cilacap itu kesehatannya shutdown, RSUD-nya shutdown, sehingga tidak. Bagi pemerintah yang penting kapasitas yang ada, rumah karantina aja pemerintah siapkan, apapun rumah susun aja dikonversi jadi rumah sakit. Oleh karena itu kalau ada rumah sakit ya dimanfaatkan, dan alhamdulillah pada waktu itu rumah sakit Priscilla sudah siap beroperasi dan langsung dipergunakan di tengah situasi tersebut. Jadi ini adalah fasilitas yang sangat tepat. Nah, kita tahu pandemi belum selesai, dan tentu yang pandemi belum selesai ini kita harus tetap awas. Walaupun kita lihat hampir semua naikkan BA4 dan BA5, dan tentu vaksinasinya dosis pertamanya 93,7%, dosis kedua sudah 82,9%. Dosis ketiganya Pak Bupati masih bisa digejot karena sekarang masih sekitar 23,8%. Jadi ini adalah kesempatan, dan terima kasih kemarin memberikan program yang vaksinasi berhadiah sepeda motor. Jadi terima kasih. Nah, selanjutnya tadi saya hanya mau mengomentari pantunnya Pak Dwi. Malum, saya tahu selama sekolah itu Pak Dwi nggak belajar pantun. Jadi masalah regulasi pantun pun ditabrak sama Pak Dwi. Nah, tentu terkait dengan hal lain, di sini hadir banyak kader Partai Golkar. Saya ucapkan terima kasih Pak Pangga, karena ini kader-kadernya hadir dan saya lihat benderanya sambung menyambung. Terima kasih Pak Pangga, dan terima kasih Pak Dito, karena benderanya juga tidak ada nomor 4-nya. Berarti benderanya bendera baru, Pak. Nah, tentu pada kesempatan ini fasilitas yang ada di rumah sakit ini luar biasa, dan ini mungkin fasilitas salah satu yang terbaik di Cilacap, bahkan di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu sesuai dengan tadi apa yang diharapkan Pak Dwi, akan menginspirasi untuk membangun PMC yang lain. Dan saya ingat pada saat kami mau bikin klinik yellow, memang kalau dilihat dari aspirasinya, ya memang orang seperti Pak Dwi ini orang yang jarang, Pak, yang punya passion terhadap kesehatan. Jadi kita berterima kasih, passionnya luar biasa, dan Pak Rusli, Yellow Clinic sekarang sudah bertebaran. Dan alhamdulillah cash flow-nya positif, Pak. Nah, ini saya yakin Priscilla Medical Center juga cash flow-nya positif, karena lihat daripada fasilitas, gedung, luas lahan, luas bangunan. Tadi saya bilang sama Pak Dito, ini jauh dari mana-mana, tetapi ternyata walaupun jauh, ini menjadi magnet bagi masyarakat. Karena itu yang penting, rumah sakit menjadi magnet untuk kesehatan masyarakat, agar masyarakatnya sehat dan sejahtera, Pak Bupati. Selanjutnya, aspirasi Pak Bupati untuk lokiran dengan Bu Bupati juga didengar, di mana Pak Bupati kepingin ke Jakarta jadi anggota DPR RI, dan Ibu Bupati kepingin, Ibu anggota Dewan, Ibu Teti ini akan menjadi Bupati Cilacap. Ini sudah loud and clear, seluruhnya tergantung Pak Dito Dito. Agar terjadi harmonisasi di Cilacap, Pak. Inilah, saya juga berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam peresmian ini, dan di kesempatan ini saya akan baca pantun. Pergi ke pasar membeli sirih, tidak lupa membeli baju.
bersama RSPMC Kesehatan Pulih, wujudkan Indonesia Maju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rumah Sakit Priscilla Medical Center secara resmi saya nyatakan dibuka. Kalau ada hal-hal yang menurut Pak Bupati belum lengkap, mohon dilengkap-lengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.